Teman-teman, akhirnya si Panci harus menerima kenyataan kalau gugatan di perapitnya yang ketiga ini ditolak oleh hakim. Dalam keputusannya, hakim menyatakan bahwa mereka seharusnya melibatkan atau memasukkan termohon terkait itu adalah Kementerian Keuangan. Jadi hakim menolak karena yang dalam hal ini untuk setiap keuangan negara itu harus melalui daripada Kementerian Keuangan. Dan memang dasar nggak tahu malu ya. Mereka memasukkan faktor yang disebutkan hakim untuk menolak gugatan mereka itu sebagai bahan mereka lagi untuk mengajukan prapit berikutnya dengan memasukkan Kementerian Keuangan dalam pihak yang terkait. Sudah kekurangan uang kali ya ini. Dan sekarang tiba-tiba si Tifa yang sebelumnya menantang-nantang Pak Jokowi termasuk pengikutnya yang mengatakan, kapan nih Pak Jokowi datang untuk menunjukkan ijazahnya? Tiba-tiba mengaku dirinya hijrah kembali ke Kito. Kembali ke Kito, kembali jadi apa kau Tifa? Jual ini? Jual apa? Susu pelangsing? Kau bukan peneliti. Kau nggak pernah buka praktek. Izin praktek kau udah lama dicabut. Mau kembali ke Hitoh yang mana? Teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Dan faktanya, orang-orang ini yang selama ini terus mengganggu dan membuat gaduh Indonesia selama lebih dari setahun, akhirnya memperlihatkan bahwa itulah mereka, para pengecut, para orang-orang yang hanya berani melemparkan tuduhan, tapi ketika diminta untuk membuktikan, mereka semua pada lempar handuk. Berikut ini aku ada menampilkan beberapa video yang bisa kita saksikan bersama untuk aku reaksi. Kita mulai dengan bagaimana si Tifa membuat video bahwa dia tidak mau lagi bicara soal ijazah. Seenak itu dia lari tadi tanggung jawabnya. Sebagai seorang peneliti katanya tugasnya sudah selesai. Mari kita dengar. 1 tahun ini saya berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup. Karena tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti sudah saya tunaikan. Kemudian sejalan dengan itu selama kurang lebih 450 hari kau telah membuat gaduh negara kita. Menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir, ya saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah, siapa yang membagi tugas untuk kau, Tifa? Jadi sudah cukup untuk saya. Dan ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk setelah kau buat gaduh, kau mau rasa ingin memerdekakan diri kau. Polemik ijazah ya. Satu kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah ya, dan hitoh ya, kembali kepada domain keilmuan saya, yaitu ilmu kesehatan. Mudah-mudahan semua pihak memahami keputusan saya. Kalau kau ingin menegakkan kebenaran, perjuangan untuk menegakkan lanjutkan persidangan sampai ke pokok perkara. Jangan lari dari tanggung jawab kau sebagai orang yang sudah memulai genderang perang kepada Pak Jokowi. Itu baru gentleman. Baru namanya kau tuh pejuang. Ini bukan pejuang, kau pecundang, Tifa. Ini video berikutnya ya. Melalui cuitannya di media sosial, Tifa mengungkapkan tugasnya terkait ijazah Jokowi sudah selesai. Ini apa maksudnya ya? Sidang juga belum dimulai, tapi ungkapan Tifa udah begitu. Apa udah mulai takut, udah mulai nyerah, atau apa? Cantik kau di sini, Tifa. Tapi kemarin bilangnya mau memperjuangkan kebenaran. Memiripkan diri seperti pahlawan Ibu Kartini, kok sekarang jadi Kartini nggak ada yang tukang fitnah ya kan? Yakin dengan kebenaran, kenapa harus takut? Atau Tifa mulai sadar kalau perbuatannya selama ini adalah suatu kejahatan? Kartini, pejuang. Gak ada Kartini memfitnah orang sampai ke makam orang tuanya. Dan sekarang, orang-orang yang gak bisa menerima kekalahan, inilah dia.
Ya nanti kita ajukan lagi saja. Nah, Ya kan? Kita ajukan lagi Ini permohonan. orang-orang yang nggak tahu diri, Lalu kita jadikan nanti tidak hanya nggak pihak pernah mengaku kalau mereka itu kalah. tetapi juga pihak Kementerian Keuangan menjadi pihak yang turut termohon. Nah, mudah-mudahan ketika kita mengajukan Kementerian Keuangan ya atau Menteri Keuangan nanti kita lihat ya karena biasanya pejabatnya, maka nanti kita akan lihat apakah kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan mengabulkan permohonan ganti rugi itu atau tidak. Sekali lagi bukan soal besarnya jumlah, tetapi ini soal martabat ya setelah kita dimenangkan. Kalau kan punya martabat, nggak menggugat uang ke negara kan udah tersangka Ganti rugi dalam tanda kutip ya. dan udah terdakwa lagi yang salah satunya. Itulah karena kan nggak punya martabat. Ini kita lihat ya, bagaimana pengacaranya si Tifa tetap nggak mau mengakui kalau memang mereka lah sebenarnya para pengecut dan pecundang itu. nggak minta bebas. Lah, faktanya Ya, minta bebas kok untuk ini. Di mana Ini kan tulisannya? Ini Akatir ini orang yang nggak bisa berdebat. Apa indikasinya kalau Jadi minta begini bebas aja memang, kalau kita Mas lihat. Andi? Selama ini yang ini kebolak-balik. Yang sebagai korban itu adalah Pak Jokowi. Lah, Pak Jokowi itu menuntut keadilan terhadap Iya. dirinya gitu. Ya. Pak Jokowi Dan ingin juga sekali hadir. digoreng-goreng ya bahwa Pak Jokowi dibilang pengecut, dibilang penakut. Yang ngomong tidak siapa? akan hadir Oke. di dalam sidang. Jadi mereka ini tipikal yang suka memotong orang bicara, nggak Kita punya tanya Jadi adab. kalau Kita kita bicara lihat hati ini ya, yang pengecut penakut itu siapa? Ya, publik bisa menilai untuk itu. Kalau sebetulnya kalau ingin lancar gitu ya, ya kita ikuti besok itu tanggal 13 Agustus itu kita Karena Pak Mau Jokowi apa? siap. Kita udah siap mau datang ke persidangan. Lihat Pak Jokowi datang ke persidangan. Saya ikut Bawa ijazah, NTT menunjukkan ya, ijazahnya. safari kebangsaan beliau itu. Dalam makan pagi Ya itu, tuh, beliau menanyakan kepada jilbab saya, motif spray. Mas Andi kapan saya Sebagai dipanggil saudara, sebagai apa Mas pengadilan? Andi? Nggak usah kok campur ke Al-Katiri sebagai apa Andi Aswar. Tanyain dia sebagai Menanyakan apa? itu. Sebentar, Bang Al-Katiri. Kan begitu menanyakan. Sebagai Kapan sahabat. saya dipanggil? Nah, itu menunjukkan punya adab ini ya. orang. Ini saya saksi mata karena saya berdiskusi dengan beliau, ya. Beliau itu tidak takut untuk tidak hadir karena ini adalah sidang yang ditunggu-tunggu beliau untuk membuktikan ijazah beliau yang dikatakan Betul. ya palsu oleh mereka. Padahal ini ada ijazah asli, ya. Yang sudah notabene itu adalah dikatakan oleh Universitas Gajah Mada, Oke. ya, juga sudah diuji juga di lapor. Tapi terus Pak Jokowi responnya gimana Mas Andi setelah tahu Dokter Tifa sedang mau belum mengajukan tahu. pra-peradilan lagi? Ini kan kita baru tahu. Oke. Ya kan, ini kita juga baru tahu ya tanggal 4 kemarin. Mundur lagi dong Pak Jokowi kesiapannya jadinya untuk Lah bisa iya, hadir. kalau dengan kondisi kayak begini kan kita lihat saja bagaimana nanti tanggal 12 ditolak atau diterima kan gitu kan, ini pertanyaan Ya, yang menarik untuk muka-muka kita. orang ini. Tapi secara kita nih masyarakat biasa lah, ya. Ngakuin Ini dia. kenapa terjadi yang namanya prapit? Ini sudah pokok perkara. Kan menimbulkan suatu pertanyaan besar. Ada apa dengan hukum Iyalah. kita? Ya. Kan begitu pertanyaannya kan? Ya itulah mungkin salah satu triknya ya dari Al-Katiri kan. Kalau Bang Al-Katiri kan jago untuk kayak Valentino Rossi untuk Semua bukan-bukan punya itu. jagonya masing-masing. Ya kan untuk itu. Oke. Tapi kita Jago- ini jago melihat rawi maksudnya. seluruh masyarakat Indonesia itu menunggu ya, menunggu Betul. bahwa sidang ini tetap berlanjut dan melihat mana yang Yang dikatakan nantangin siapa, yang katakan mundur asli. siapa. Kalau kita katakan ijazah kayak kita ya asli karena Orang kayak gini mau melawan Pak Jokowi. Ini ada penutup ini untuk hiburan kita aja ya teman-teman ya. Aku suka lihat mereka ini. Aku jadi penggemarnya Susi aku. Ibu-ibu sekarang Komiknya itu. para pahlawan Kemarin biasa pakai mic bulu legendaris mereka. yang ada di depan kita, yaitu pahlawan Pahlawan media. istiqomah bergerak di Makin sedikit aja jumlah kliennya Susi ya. sayangnya sekarang satu pun media TV nggak ada. Media Itulah ya, orang-orang ini ingin menantang, tapi akhirnya mereka sendiri yang lempar anduk. Dari kasus ini ya, kita mempelajari mereka, karakter orang-orang seperti ini, yang terus
menyebarkan framing-framing yang tidak baik terhadap Pak Jokowi. Dan berkali-kali tuh si Al-Katiri bilang, ini katanya pakai Zoom. Entah kapan Pak Jokowi bilang dia mau datang menghadiri sidang pakai Zoom. Ini sekarang mereka terus melakukan prapit. Habis prapit keempat nanti, bagaimana mungkin ada tersangka menggugat pencekalan mereka? Dari di mana-mana tersangka itu memang harus ditahan, nggak boleh kemana-mana. Karena pada suatu waktu nanti, ketika mereka harus menghadiri persidangan, mereka kan harus ada tanggung jawabnya kepada siapa? Ke polisi dan pada jaksa. Nanti kalau dia mau keluar negeri, kalau nggak pulang lagi, gimana? Udah jadi tersangka. Yang satu takut untuk masuk ke ini pokok perkara. Dua-dualah takut mereka. Udah merasa bebas sebagai orang biasa, si Tifa. Ingin melepaskan diri bahwa kasus ini udah selesai. Kau yang memulai, Tifa. Kau yang menantang-nantang Pak Jokowi. Kok bilanglah Pak Jokowi sakit, mampu nggak menghadiri persidangan. Datang pengacara kau yang bengak itu bilang, nanti 4 tahun sidangnya, 4 tahun. 4 tahun yang hadapi si Tifa Al-Katiri. Kok enak? Dapat panggung lu si Tifa. Jadi terdakwa sama 4 tahun. Pak Jokowi cuma sekali dia datang. Selesai. Kau mau menanya berjam-jam, mau kau kemana kan hakim itu yang mengatur lalu lintas nanti persidangan itu. Nampak kali nggak pernah bersidang orang-orang ini. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Aku senang kali aku nengok muka si Panji itu kecewa. Gak dapat apa-apa kok Panji. Udah nggak ada ini. Dia bilang seharusnya tuh dia secara apa tadi imaterial karena dia mau diundang ada podcast, kita reka-reka aja berapa TV, ada acara TV malam minggu, kan ditangkap hari Jumat. Acara apa? Yang talk show kan biasanya hari Selasa, Rabu. Diundang siapa kok? Ada perjanjian kontrak apa konsultan? Nggak akan mungkin orang mau berkonsultasi sama tersangka. Sadar diri kok Panji. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kita. Jika kalian melihat video ini melintasi timeline kalian, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya. Dan mari kita sama-sama untuk menjaga negara kita dari orang-orang yang selalu membuat gaduh dengan segala ujaran kebencian dan fitnah keji kepada pemimpin kita. Untuk Pak Jokowi, sehat selalu ya Pak. I love you Pak Jokowi. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam. Pertanyaan saya, siapa yang kuat secara mentally, physically, spirituality, 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 spirituality.